Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala habibina wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fal yawma sanwasilu darsana fi maddatil usul fiqh min kitab usul al-masarrat syarah al-warqat. Tayyib. Terakhir sama kita belajar sampai mahdzur ya. Itu sudah punya buku belum? Kemarin Bang Zain tadi ngabarin karyawan cetakannya pada sakit semua tadi. Sebenarnya udah jadi. Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang makruh. Di sini penulis menyebutkan summa arafal musannifu al-makruha bi annahu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Penulis mendefinisikan makruh itu yaitu ma yusabu ala tarkihi, yaitu mendapat pahala meninggalkannya, mendapat pahala apabila meninggalkannya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak dihukum melakukannya apabila melakukannya. Itu adalah definisi dari makruh. Wa ta'rifuhu bil had, nah ini adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, ini adalah definisi secara samarah, bis samarah, berdasarkan hasilnya. Adapun definisinya dengan had yang menunjukkan dia hakikatnya, yaitu manaha anhu syari'u nahyan ghairu jazim. Sebelumnya kita sudah buat gambaran di sini, tasyjir, ringkasan tentang hukum syar'i. Terbagi dua, ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Kemudian ada namanya talab, kemudian di bawahnya ada namanya jazim wa ghairu jazim, kemudian ada namanya tark, jazim wa ghairu jazim. Sekarang ini adalah termasuk hukum syar'i at-taklifi, at-tark, yang dituntut untuk meninggalkan, lakinnahu ghairu jazim, akan tetapi tidak secara tegas, maksudnya tidak terlalu diancam, tidak ada ancamannya. Faqaulul musannif ma yusabu ala tarkihi. Jadi perkataan penulis yang dimaksud dengan ma yusabu ala tarkihi yaitu mendapat pahala apabila meninggalkannya, kharaja bihil wajibu wal mandubu wal mubah. Yaitu bukan berat, yang jelasnya bukan wajib. Kenapa bukan wajib? Karena kalau wajib rakaat sebelum sholat 2 rakaat, itu dilarang. Jadi makruh dan haram itu sama-sama dilarang. Makruh dan haram itu sama-sama dilarang. Makanya ketika kita mendapatkan satu hukum, ini hukumnya makruh, bukan berarti itu tidak apa-apa gitu. Tetap aja itu adalah larangan syar'i. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Jadi selama ini yang banyak kita dapatkan itu banyak orang menganggap ini haram, ini mubah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Ketika misalnya ada dia mendapatkan satu amal itu sifatnya hukumnya sunnah, dia tidak mengerjakan karena sunnah bukan wajib. Ketika dia mengetahui satu hukum sesuatu itu makruh, maka dia lakukan. Aneh ya. Padahal makruh dan haram ini sama-sama dilarang gitu. Dan istilah para ulama terkadang itu tidak selalu sama gitu. Makruh itu terbagi dua. Terkadang makruh bermakna tahrim, haram juga.
Nah, seperti itu. Jadi ini perlu kita hati-hati, jangan sekedar misalnya ketika dikatakan hukumnya makruh bukan berarti boleh dilakukan gitu. Ya tinjau lagi gitu. Ini sebenarnya makruh di sini maksudnya apa? Apakah li tahrim atau li tanzih namanya? Nah, bisa saja haram gitu. Seperti itu. Kemudian waqad taqaddama anna al-musannif rahimahullahu taala ja'ala as-sahiha wal batila min aqsamil hukmi taklifi. Nah, jadi sebelumnya penulis siapa penulis matan warakat? Gak ada ingat. Imam Al-Haramaini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Al-Mutawaffa, kapan dia meninggal? 478. Jadi harus diingat ya. Jadi kita tuh agak aneh kalau belajar satu ilmu, belajar satu buku, kita tidak tahu penulisnya. Maksudnya apa? Kalau kita mengambil manfaat dari karya orang, kemudian dia kan sudah memberikan manfaat dari kita, untuk kita. Nah, apa manfaatnya untuk dia gitu? Paling tidak kita mendoakannya gitu. Setelahnya sebagai ucapan terima kasih kita doakan. Tapi para ahli usul fikih itu kebanyakan ahli usul fikih itu mengkategorikan sahih dan batil ini termasuk hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Tapi Imam Haramaini ma yu'taddu bihi syar'an. Nah, adapun makna dari sahih sebagaimana yang didefinisikan oleh penulis, ma yu'taddu bihi syar'an. Sahih adalah yang diakui oleh syar'i, yang diakui oleh syariat. Ibadatan atau muamalatan, baik itu dalam beribadah maupun dalam bermuamalah, bersosial. Fal ibadatu kas-salati tusafu bi kauniha sahihatan ay mu'taddun biha. Seperti misalnya dalam ibadah seperti salat, tusafu bi kauniha sahihan, dia itu salat itu dianggap sah atau diakui idza istawfat syurutuha wa intafat mawani'uha, apabila memenuhi syarat dan tidak melakukan yang membatalkannya, mubtilatuha. Wal muamalah, dan seperti misalnya ketika dalam muamalah, dalam sosial ada namanya contohnya kal bai'i, seperti jual beli. Jual beli itu tusafu bi kauniha sahihan, jual beli dianggap sah idza stawfat asy-syurutu wa intafatil mawani', apabila memenuhi syarat dan tidak ada pembatalnya, tidak ada yang menjadikannya tidak sah. Paham sampai di sini? Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sahih dan batil itu mayoritas para ahli usul fikih itu menganggapnya adalah hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Wa idza kana sahihatan tarattabat atharuha. Nah, jadi apa dampak dari ketika satu ibadah itu sah, dianggap sah? Tarattabat atharuha, dia akan berdampak, akan mempengaruhi wahiyya bara'atu dhimmatil mukallaf, yaitu apa? Lepasnya tanggung jawab seorang mukallaf, atau jatuhnya atau hilangnya tanggung jawab seorang mukallaf. Misalnya antum salat 5 waktu wajib. Ketika antum sudah salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, artinya apa? Tanggung jawab antum sebagai hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan salat itu lepas gitu, hilang. Artinya antum tidak bakal dituntut gitu. Itu dampaknya kalau misalnya salat antum sah. Nah, bagaimana kalau tidak sah atau batil? Nah, itu berarti antum bakal dituntut, bakal diminta pertanggungjawaban karena antum salatnya tidak sah. Wasuqutu talabu anhu. Nah, yaitu jatuhnya tanggung jawab ketika melakukan ibadah tersebut. Wa idza kana al-'aqdu sahihan tarattabat atharuha.
apabila satu akad, misalnya akad jual beli, akad meminjam, akad berhutang, akad menjamin, akad apa lagi? Jadi ketika satu akad, misalnya antum menjual barang atau membeli barang, apabila akadnya sah, maka itu juga akan berdampak. Apa dampaknya? Fa atharu 'aqdil bai'i intiqalu milkiyatil mabi'i ila al-mushtari. Nah, dampaknya adalah ketika akadnya sah, itu berpindahnya kepemilikan barang kepada pembeli. Itu dampaknya kalau misalnya akadnya sah. Wa intiqalul milkiyatis tsaman ila al-ba'i. Dan juga berpindahnya uang atau harganya itu kepada penjual. Misalnya antum beli baju, ketika akadnya sudah sah, berarti uangnya antum harus serahkan gitu. Bajunya antum ambil. Nah itu dampaknya kalau akadnya sah. Kemudian ammal batilu, adapun batil, yang dimaksud dengan batil wa yuqalu lahul fasid. La farqa bainahuma ghaliban. Nah, di sini perlu kita jelaskan apa bedanya. Ini jadi ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i di antaranya, ini di antaranya ya, sahih dan batil. Yang kita bahas sekarang sahih dan batil. Nah, batil ini terkadang dianggap maknanya adalah fasid, rusak. Kalau misalnya dikatakan batil, ya bisa dipahami juga rusak, fasid. Biasanya ungkapan para ulama di dalam buku mereka itu, kalau maknanya fasid, batil, ya maknanya juga fasid, rusak. Tapi terkadang itu tidak selamanya maknanya fasid. Paham ya? Kalau misalnya puasa, antum puasa Ramadan, kemudian antum nggak sanggup, misalnya nggak sanggup melanjutkan puasa, pas ketika siang antum makan misalnya, artinya puasa antum batal. Nah, itu maknanya fasid, maknanya juga fasid. Tetapi terkadang makna batil itu bukan fasid. Contohnya misalnya dalam haji itu makna fasid bukan batil. Jadi ketika misalnya seorang muhrim ya, bukan mahram ya, beda ya. Muhrim dengan mahram beda. Kalau muhrim itu orang yang lagi berihram, muhrim pada haji. Orang yang berihram pada haji itu ketika dia melakukan nikah atau jima setelah tahallul awal namanya, setelah tahallul pertama, maka itu tidak batal hajinya. Dia wajib melanjutkan hajinya. Paham? Beda ya dengan puasa tadi ya. Kalau puasa misalnya antum puasa Ramadan, ketika siang antum makan, artinya puasa itu batal. Paham nggak? Nggak boleh dilanjutkan gitu. Puasanya nggak boleh dilanjutkan. Nah, maksudnya nggak boleh dilanjutkan, walaupun antum menahan lapar itu tetap nggak sah, nggak dianggap gitu. Beda dengan haji. Kalau misalnya haji itu antum ihram sebelum tahallul awal, saat tahallul pertama antum berjima dengan istri antum misalnya, itu namanya fasid. Haji antum rusak, artinya apa? Pahala antum berkurang, bahkan antum berdosa gitu. Nah, antum berdosa, tapi hajinya tetap sah. Paham? Paham bedanya ya? Hah? Rusak. Tapi kalau haji, maknanya ketika antum berjima dengan istri antum pada saat haji sebelum tahallul pertama, itu fasid, bukan batal. Artinya antum wajib melanjutkan, tetap sah. Haji antum sah.
gitu. Tapi antum berdosa. Paham ya? Apa yang membatalkan haji? Yaitu ketika antum murtad misalnya. Waliyadzubillah. Kalau antum keluar dari Islam itu namanya batal hajinya. Itu yang membatalkan haji. Paham bedanya? Ini adalah yang nadir, yang jarang ya. Tapi kebanyakan makna batil itu adalah fasid. Tapi terkadang maknanya bukan fasid. Oke, kita lanjutkan. Fahuwa aksus sahih. Batil maksud di sini adalah lawan dari sahih. Wa idza kana as-sahihu huwa ma yu'taddu bihi, apabila yang dimaksud dengan sahih adalah yang diakui oleh syar'i, oleh syariat, fal batilu ma la yu'taddu bihi ibadatan aw muamalatan. Maka batil yang dimaksud dengan batil adalah yang tidak diakui oleh syar'i baik dalam ibadah maupun muamalah. Wa dzalika lintifa'i syartin min asy-syuruti aw wujudi mani'in minal mawani'i. Karena misalnya antum salat, antum tidak memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya antum salat tidak menghadap kiblat misalnya. Antum salat sudah berwudu, sudah tempatnya bersih, bajunya bersih, tapi antum tidak menghadap kiblat misalnya. Salat antum tidak sah. Atau misalnya antum sudah menghadap kiblat tapi antum tidak menutup auratnya tersingkap atau kelihatan misalnya. Itu salat antum tidak sah. Karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Aw wujudu mani'in minal mawani', atau misalnya ada yang menghalangi dari sahnya salat tersebut atau ibadah tersebut. Faman shalla bi ghairi taharatin aw ila ghairil qiblati fa salatuhu batilah. Siapa yang salat tanpa taharah, tanpa wudu, tanpa bersuci sebelumnya, atau dia menghadap bukan ke kiblat. Misalnya menghadapnya, kalau kita di Indonesia menghadapnya ke selatan atau ke utara atau ke timur misalnya. Fa salatuhu batilah, maka salatnya batil, tidak sah. Lintifa'i syartin, karena dia tidak memenuhi syarat. Wa man takallama fi salatihi 'amidan, atau misalnya ada orang yang salat dia berbicara dalam salatnya secara sengaja lagi gitu. Au akala au syariba 'amidan, atau dia makan dan minum secara sengaja. Fi siyamihi, pada waktu puasa. Antum misalnya puasa Ramadan, kemudian antum waktu siangnya antum makan sengaja lagi, bukan lupa gitu. Batalat salatuhu wa siyamuhu, maka salat dan puasa antum batal. Liwujudil mani'i awil mubtil, karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Adalah pembatalnya. Misalnya antum melakukan pembatalnya tadi seperti kalau dalam sholat antum berbicara, antum ngomong secara sengaja, ngobrol dengan teman misalnya, itu namanya mani, pembatalnya. Atau pembatal puasa, misalnya antum makan dengan sengaja pada siang hari. Nah, itu bedanya antara batil dengan sahih. Kemudian waman ba'a ma la yamlik. Misalnya kalau dalam muamalah, ini tadi kita sudah bahas contoh dalam ibadah. Sekarang kita akan bahas contoh pada muamalah. Waman ba'a ma la yamliku, siapa yang menjual yang bukan milik dia gitu. Misalnya antum jual sepatu tapi bukan punya antum, sepatu teman misalnya. Nah, itu jualan antum tidak sah. Walaupun antum sudah ambil uangnya wajib dipulangkan lagi gitu. Karena itu syarat antum tidak memenuhi syarat tadi. Karena salah satu syarat jual beli adalah menjual milik sendiri gitu, bukan milik orang. Au tazawwaja bimra'atin mu'taddatin, atau misalnya antum nikah dengan seorang yang masih dalam masa iddah gitu. Tahu ya masa iddah ya? Nah, kalau misalnya antum
pengen nikah itu yang suaminya sudah meninggal, antum harus bersabar gitu. Antum harus bersabar, tidak boleh begitu meninggal langsung nikah gitu. Harus nunggu masa iddahnya. Fabai'uhu wa nikahuhu batilun lintifai syurutil mu'tabarah. Maka jual beli dan nikah tersebut batil. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat atau melanggar atau melakukan pembatalnya. Oke, paham sampai di sini? Hah? Ada yang belum paham? Nah. Tadi kata Ustaz tidak boleh kayak menjual barang yang bukan menjadi zakat. Tapi kalau misalnya orang itu jadi reseller itu gimana Ustaz? Kita membantu gitu. Itu namanya taukil, mewakilkan, nggak apa-apa. Itu ada nanti pembahasan secara khusus di bab muamalah, itu pelajaran fikih. Kalau bukan milik kita tapi dia mewakilkan, itu kan mewakilkan. Dia sudah mempercayakan kepada kita untuk menjual barang tersebut. Itu namanya wakil. Oke, sekarang kita masuk pelajaran berikutnya, ad-darsus tsalits, al-fiqhu wal 'ilm. Siapa penulisnya? Siapa? Penulisnya? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, Abul Ma'ali, kunyahnya Abul Ma'ali, atau gelarnya yang lain adalah Imamul Haramaini. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wal fiqhu akhassu min al-ilmi, wal ilmu ma'rifatul ulumi ala ma huwa bihi fil waqi', wal jahlu تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. Oke, sekarang kita ini spidolnya mau habis ya, nggak ada spidol yang lain. Oke. Kita akan buat ringkasan di sini. Ada namanya al-idrak. Nggak jelas ya. Al-idrak. Idrakun bila hukmin. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Tasawwurun plus hukum. Ini terbagi lagi. Ada namanya jazim wa ghairu jazim. Ihtimal urjah. Tasawwur. Ihtimal arjah.
ihtamul marjuh. Ihtimalan mutasawiyan. Paham. Dhann. Jazim. La yaqbal taghyir. Ilmu. Al-ilmu. Al-ilmu ke sini ya. Tururi nadhari. Istidlal. Yufidu kemudian di sini. Sorry. Kelihatan nggak? Nadhari. Tafsirnya nadhar istidlal. Istidlal. Oke. Jadi sekarang akan kita bahas ringkasan dari pelajaran ini. Dalam bahasa Arab itu ada nama idrak. Idrak. Idrak ini terbagi dua, ada namanya tasawur. Tasawur, kelihatan ya? Enggak. Tasawur itu adalah idrakun bila hukmin. Atau idrakun mujarrad, hanya sekedar tahu. Kemudian ada namanya tasdik, tasawurun plus hukum. Tasawur tambah hukum. Tasawur ini, tasdik ini terbagi dua, ada namanya jazim wa ghairu jazim.
Nah, kalau ghairu jazim itu ada namanya ihtimal arjah. Ihtimal arjah namanya dhon. Namanya dhon. Jadi sebelumnya sudah kita buat gambaran tentang maratibul ilm, maratibul idrak. Yang pertama al-yaqin, kedua adh-dhann, tiga asyak, keempat al-waham. Nah, jadi tingkatan idrak itu ada 4. Ada namanya yakin, ada namanya dhann, ada namanya syak, ada namanya waham. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu dulu, yakin. Nah, jadi yakin itu dimulai dari idrak, tasdik, kemudian jazim, kemudian la yaqbalu taghyir. La yaqbalu taghyir maksudnya adalah tidak menerima perubahan. Itu namanya ilmu. Kemudian ilmu ini terbagi lagi doruri dan nadhari. Kalau doruri la yahtaju ila an-nadhar wastidlal, tidak butuh teori dan dalil. Tidak butuh tinjauan ulang. Misalnya antum harus cek recheck gitu, di cross check gitu, tidak butuh. Doruri itu namanya doruri. Urgens. Nah, jadi tidak perlu harus dibuka buku ini, dibuka buku itu, tidak perlu dalil ini, dalil itu. Nah, itu yufidul yakin. Ini namanya yakin yang pertama tadi. Bagaimana kita mengetahui yakin ini? Nahsul alaihi bil hawasil khams, dengan cara menggunakan panca indera. Misalnya dengan melihat, misalnya antum melihat ada seorang, misalnya ada Thorik lihat temannya Jailani misalnya duduk, dia lihat secara langsung dengan menggunakan panca indera. Paham ya? Artinya apa? Bukan dia cuman menduga, bukan dia ragu gitu. Artinya dia tidak ada keraguan bahwa dia yakin, karena yakin kalau Jailani lagi duduk. Kenapa? Karena dia lihat langsung gitu. Beda misalnya tadi subuh misalnya Jailani sholat subuh. Kalau misalnya antum yakin tanpa melihat, itu namanya dzan, masih duga, tapi mendekati yakin gitu. Paham bedanya? Oke. Jadi caranya adalah ketika antum memastikan itu sesuatu itu ilmu doruri, itu menggunakan panca indera dengan meraba, misalnya memegang, ini adalah bendanya keras gitu. Nah, misalnya mencium bau ini, bau itu, atau rasanya rasa itu gitu. Kemudian atau dengan tawatur ini maksudnya adalah kayak misalnya Al-Quran itu sampai dari Nabi ke kita sekarang itu secara tawatur, secara mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir itu? Mutawatir adalah berdasarkan ilmu mustalah hadis, yaitu misalnya Nabi, ada dari Nabi kecil banget ya, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi tawatur ini adalah dari Nabi ke sahabat, ini banyak jumlahnya gitu. Misalnya bisa mencapai 20 orang, 30 orang, seperti itu. Atau 25 orang.
20 orang, 30 orang, dan seterusnya. Begitu juga dengan ini misalnya 20 orang, atau 30 orang, atau demikian juga dengan tabi-tabi ini misalnya 20 orang, 30 orang misalnya. Ini contoh saja, tapi menentukan itu mutawatir atau tidak bukan jumlah. Yang paling rajih adalah itu dianggap mutawatir apabila jumlah itu tidak mungkin mereka itu bohong gitu. Tidak mungkin bohong. Artinya ketika misalnya ada, misalnya jumlahnya misal contoh 20 orang, ada salah satu bohong, akan ketahuan gitu. Karena ada 19 orang lagi yang jujur gitu. Paham ya? Nah, tapi jumlah 20 ini bukan batasan ya. Bisa saja 15 orang pun cukup gitu, bisa saja. Yang penting jumlah mereka tuh tidak mungkin mereka itu bohong. Tidak mungkin misalnya satu hadis dari Nabi ke sahabat ini kemudian sampai ke sini nih bohong gitu. Seperti itu. Berubah. Demikian juga dengan tabi'in. Itu namanya tawatur. Jadi tawatur itu adalah satu ilmu yang sampai itu yang tidak mungkin ada isinya kebohongan, yang tidak mungkin jumlah orang yang menyampaikan itu berbohong gitu. Seperti itu. Mustahil mereka berbohong karena jumlahnya cukup banyak. Beda misalnya dengan hadis ahad atau namanya hadis gharib. Hadis ahad terbagi dua, gharib dan masyhur. Terbagi tiga. Kemudian namanya ajiz. Oke? Ini namanya ilmu doruri. Contohnya misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kan doruri. Artinya apa? Antum tidak perlu lihat buku, lihat kamus, tidak perlu lihat tabel-tabel gitu. Tidak perlu lihat tidak perlu tanya guru ini guru itu gitu. Semua orang tahu kalau 1 tambah 1 2. Doruri namanya. Sudah pasti gitu. Sudah tidak diragukan, tidak ada keraguan gitu. Nah, paham? Kemudian ada namanya nadhari. Dia ilmu, tingkatnya yakin, tapi dia butuh tinjauan lagi untuk memastikan gitu. Misalnya, contoh ini ya, contoh nadhari. 28 dibagi 2 misalnya kali 4 misalnya. 28 kali 2 bagi 2 14 kali 4. Misalnya Anda bilang anak asal-asalan ya. Misalnya 206. Ini asal-asalan misalnya. Artinya apa? Untuk memastikan ini benar atau tidak, antum kan butuh mengulang lagi kan? Iya kan? Ya enggak? Antum harus pastikan dulu benar enggak ini? 28 bagi 2 14. Kan antum butuh ini lagi, butuh perhitungan lagi. Tapi kalau ini tadi butuh enggak? 1 tambah 1 menggunakan tangan kayak atau menggunakan kayu kayak atau apa, hitung-hitungan kalkulator. Perlu enggak? Kalau kan mungkin saja antum butuh ya. Butuh kalkulator enggak ini? Butuh ya. Misalnya 14 kali 4 misalnya. Atau hitung kayak gini ya. 14 kali 4 6 56 misalnya. Ya kan? Nah. Betul enggak? Ini angkanya misalnya lebih banyak lagi. 15 kali 4 kali 7 misalnya bagi 2. Nah, ini kan butuh teori ya. Butuh hitung-hitung lagi ya. Tapi yang hasilnya pasti enggak? Hasilnya pasti enggak? Sama juga kan ini tadi kan? Pasti ya. Nah, itu namanya yakin. Bedanya kalau ini tidak butuh, kalau ini butuh teori. Paham? Paham bedanya? Nah, jadi ilmu itu terbagi dua. Ada yang nadhari, ada yang namanya
doruri. Paham? Paham nggak, Agil? Saya membahas tentang yakin ya. Yakin. Sudah selesai kita bahas yakin, sekarang kita bahas ini tingkatan pertama. Sekarang kita bahas tingkatan yang kedua. Dhann. Adh-dhann. Idrak, tasdiq, ghairu jazim. Nah, yang tidak pasti. Kalau ini tadi pasti ya, jazim. Ada namanya nadhari, walaupun itu harus membutuhkan teori dulu, harus meninjau lagi, tapi sudah pasti hasilnya. Gitu. Beda dengan ini. Ghairu jazim, tidak pasti. Yang pertama namanya dhann. Ihtimal arjah. Seperti tadi misalnya Thauriq, dia yakin kalau jalannya sholat tadi subuh itu wudhu dulu gitu, berwudhu dulu. Dia yakin, tapi dia kan tidak melihat ya, tidak datang langsung. Nah, artinya apa? Dhann ini mendekati yakin gitu, mendekati. Paham ya? Paham nggak? Walaupun dia tidak lihat, tapi dia sudah mendekati yakin gitu. Karena hampir tidak mungkin gitu ada orang sholat dia nggak wudhu gitu. Paham bedanya? Kalau yakin misalnya jalani misalnya sholat, misalnya kemarin sholat duhur di sini, antum wudhunya bareng-bareng gitu, lihatnya langsung misalnya. Thauriq lihatnya langsung ke jalani karena mereka wudhunya bareng-bareng. Nah, itu yakin dia. Tapi ketika misalnya tadi subuh kan di rumah dia, rumahnya jauh misalnya di kota, Thauriq di sini, dia kan nggak tahu, tapi dia tetap yakin gitu. Paham? Itu namanya dhann. Kemudian berikutnya ada namanya syak. Ihtimal al-mutasawiyan. Ihtimal al-mutasawiyani. Jadi misalnya antum misalnya pergi kemana misalnya, antum tadi masuk kelas, antum ragu gitu, datangnya misalnya, bukan datangnya, antum ragu kalau antum tadi di jalan ada apa namanya, ada yang nginjak sesuatu gitu, misalnya injak najis atau apa gitu. Nah, ragu. Atau misalnya antum ketika sholat, antum sholat, tapi ketika waktu sholat antum teringat, antum ragu, benar nggak anak tadi wudhu ya? Pernah nggak gitu? Atau misalnya kayak ada sesuatu yang keluar gitu, ini benar nggak angin atau bukan gitu? Pernah nggak gitu? Nah, itu namanya syak, ragu. Artinya apa? Antum tidak yakin kalau benar ada keluar, dan juga kurang yakin gitu. Nah, misalnya ketika sholat kayak ada sesuatu gitu, tapi antum kurang yakin kalau itu angin gitu. Artinya antum ragu gitu, bingung jadinya. Seperti itu. Paham ya? Oke, itu namanya syak. Jadi dia kemungkinannya 50% gitu. Kemungkinannya 50%. Kalau ini 50%, 51 sampai ke 99. Kalau ini 100%. Kalau waham di bawah 50%. Waham itu di bawah 50%. Paham ya? Tidak yakin sama sekali. Tidak yakin sama sekali. Atau tidak yakinnya mendekati ketidakyakinan sama sekali gitu. Ragunya hilang gitu. Ragunya hilang. Seperti itu. Ragunya hilang. Oke, sekarang kita
baca matannya dan syarahnya di buku. Ad-dars al-fiqh wal ilmu, fikih dan ilmu. Qala al-musannif rahimahullah taala, penulis rahimahullah taala menjelaskan fiqh akhassu min al-ilmi. Fikih itu adalah bagian lebih khusus ilmu. Lebih khusus maksud di sini adalah lebih sempit pembahasannya daripada ilmu. Ilmu itu luas gitu. Paham ya? Ilmu lebih luas daripada fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu adalah, yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta. Sesuatu sesuai dengan jadi ketika antum tahu sesuatu sesuai dengan fakta, itu adalah antum berilmu. Antum tahu tentang sesuatu tersebut. 1 tambah 1 tadi 2. Antum tahu jumlahnya berapa. Wal jahlu, nah, adapun lawannya adalah jahal. Tasawwuru asy-syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jahal adalah gambaran sesuatu. Antum punya gambaran sesuatu tapi tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Misalnya sekarang ini kan lagi ada musibah ya. Musibah pesawat jatuh, ya kan? Kan belum ada yang tahu pasti penyebab jatuhnya apa gitu. Akhirnya orang banyak yang berasumsi gitu, berspekulasi gitu. Kan belum tentu ya. Apalagi misalnya ada kan karena mesin, kemudian satu lagi mengatakan bukan karena mesin, bertentangan ya. Artinya pasti ada salah satu yang salah, ya kan? Nah gitu. Jadi jahal itu lawan dari tahu. Jadi gambaran sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya ketika ini kan alhamdulillah sudah dapat namanya black box-nya sudah dapat gitu. Nanti berdasarkan ketahui apa penyebab jatuhnya. Nah sekarang kan orang lagi banyak berspekulasi. Nah setelah nanti diketahui apa isi black box itu, pasti yang argumen tadi, asumsi tadi itu pasti terbantahkan gitu, ya kan? Artinya mereka itu jahil sebenarnya, menduga gitu. Kemudian wal ilmu dharuri, adapun ilmu dharuri nadalin, itu sudah kita bahas tadi, adalah yang tidak perlu membutuhkan nadhari, tidak perlu teori. Itu tambah 1 harus dihitung. Kal ilmi waqi' bi ihdal hawas. Al-arti misalnya antum mengetahui sesuatu dengan menggunakan salah satu panca indera. Misalnya Tariq lihat Jelani duduk. Nah, kemudian harus ditinjau lagi. Benar nggak dia duduk ya? Perlu nggak kayak gitu? Benar nggak dia duduk? Duduknya gimana? Terapung atau gimana? Atau diambang-ambang gitu? Nah, gitu. Di atas kursi benar nggak kakinya menyentuh lantai gitu? Nah, kan nggak perlu kayak gitu ya? Allati hiya sam'u wal basaru wal dhauqu wal lamsu aw tawatur, yaitu dengan menggunakan pendengaran, antum dengar, wal melihat, wasyam mencium, wadzauq merasa dengan lidah, wal lams meraba, memegang, aw tawatur atau dengan menggunakan tawatur. Sudah kita jelaskan ya, tawatur tadi mustahil kelompok berbohong, bukan terbatas harus sekian orang dan sekian orang ya. Yang jelas ketika jumlah mereka mustahil untuk berbohong, itu namanya tawatur. Beda dengan misalnya 2 orang. 2 orang kan mungkin saja satu bohong, satu jujur ya. Bisa kan? Atau misalnya
Kalau misalnya ada dua orang, satu mengatakan A, satu mengatakan B. Ini mana yang didengar ini? Bingung kita jadinya. Tapi kalau misalnya ada 20 orang, contoh misalnya 20 orang, 19 orang mengatakan A, satu orang mengatakan B, otomatis kan nggak mungkin kita percaya yang mengatakan B. Paham nggak bedanya? Nah, itu namanya mutawatir. Wa amal ilmul muktasab fahuwa ma yaqa'an nadharin wastidlalin. Adapun ilmu yang muktasab maksudnya adalah ilmu nadhari, yaitu yang membutuhkan teori dan dalil. Membutuhkan teori dan dalil. Wan nadharu huwa al-fikru fi halil mandhuri fihi. Teori adalah memikirkan ketika melihatnya. Misalnya antum pikirkan ini caranya gimana dan seterusnya. Wal istidlal talabud dalil. Istidlal adalah meminta dalil. Wad dalil huwa al-mursyid ilal matlub. Dalil adalah yang menunjukkan, misalnya baik itu dalil di sini bentuknya adalah buku atau guru atau orang dan siapapun. Kemudian wadhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adhar minal akhar. Tajwiz. Ya mungkin saja ada dua kemungkinan tajwiz di sini, dua kemungkinan salah satu dari dua tersebut, tapi ada salah satunya dari dua ini yang paling jelas gitu, yang paling menonjol. Nah, misalnya antum menimbang sesuatu, misalnya kan kalau dulu tuh pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai kalau timbang lama itu loh. Sekarang kan pakai digital ya. Ada namanya daun timbangan ya, 1, 2 gitu. Kan bisa dilihat mana yang berat, mana yang lebih ringan, ya kan? Kalau kita ingin mengetahui berat, otomatis yang paling bawah gitu. Nah, kan bisa kelihatan jelas, paham? Nah, itu namanya dzan. Kita yakin bahwa yang kanan misalnya yang paling berat misalnya. Wasyakku, adapun syak, ragu adalah tajwizu amranil la maziyati li ahadihima 'alal akhar. Yaitu syak, ragu adalah tidak ada bedanya, sama beratnya gitu. Sama beratnya. Akhirnya antum bingung, ini mana yang lebih berat gitu. Mana yang lebih berat. Oke. Adapun penjelasan syarahnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya, 30 menit. Tiga puluh menit.